Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeskiel pasal 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus seorang nabi untuk menyelamatkan, menuntun mereka. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia untuk menyelamatkan satu bangsa? Seberapa hebat Yeskiel mampu menyelamatkan, menuntun bangsa itu? Bapak Ibu saudara terkasih, saya pernah melihat sebuah video seekor ular bisa mengalahkan hewan yang sangat besar, yang beberapa kali lebih besar daripada tubuhnya. Dan itulah kekuatannya, dan itulah kehebatannya, bisa mengalahkan, bahkan mungkin memangsa lawan tersebut. Tetapi saya juga pernah melihat seekor ular bisa dikalahkan oleh semut, sekelompok semut, dengan ukuran tubuh yang sangat jauh lebih kecil. Itu berarti kekuatan tidak selamanya berada di dalam tubuh seseorang. Tetapi kekuatan itu ada di dalam sebuah kesatuan. Ketika kita satu hati, satu jiwa, satu pikiran, maka kita akan kuat. Tetapi ketika kita terpecah belah, pada saat itulah kita akan lemah dan kita akan kalah. Inilah gambaran sebenarnya betapa indahnya Tuhan menciptakan manusia atau ciptaan lainnya. Kekuatan itu tersembunyi mungkin di luar dugaan ciptaan itu sendiri. Bangsa Israel sebenarnya bangsa yang hebat. Jika kita melihat perjalanan mereka di Alkitab, dari Mesir, salah satu contoh dari Mesir sampai ke Kanaan, ini perjalanan yang sangat panjang, puluhan tahun. Banyak bangsa yang mereka kalahkan, tembok Jeriko yang runtuh, bahkan beberapa raja memiliki ketakutan yang sangat besar ketika mereka tahu bangsa Israel akan melewati daerah mereka. Ada ketakutan sehingga harus mereka membentuk pasukan bagaimana supaya mereka bisa mengalahkan orang Israel. Saat itu bangsa itu dalam masa kejayaannya, dalam nama yang sangat besar. Ketika orang mendengar nama Israel, yang ada di benak mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang terberkati. Sehingga ketika mereka berada di pembuangan, firman Tuhan melalui Yeskiel berbicara tentang penggembalaan. Tuhan memilih Yeskiel untuk menggembalakan mereka. Ada dua pesan penting. Bagaimana supaya bangsa itu tidak menjadi mangsa, ataupun seakan-akan domba-domba itu tidak dimangsa serigala. Yang kedua, bagaimana supaya Yeskiel menjadi hakim antara domba yang satu dengan domba yang lain, umat yang satu dengan umat yang lain. Inilah mungkin mengapa Tuhan tidak mengutus seorang yang kuat kepada bangsa Israel. Mungkin itu lebih mudah. Bagaimana bisa menyelamatkan bangsa Israel? Tuhan mungkin bisa mengutus yang lebih kuat daripada Goliat. Bangsa itu pasti akan menang karena mereka akan berperang melawan bangsa Babel. Mungkin bisa lebih hebat dari nabi-nabi pada saat itu, raja-raja pada saat itu. Tetapi kekuatan itu sebenarnya ada dalam diri bangsa Israel. Sehingga dalam firman Tuhan ini yang pertama tadi sangat unik. Bagaimana supaya domba itu tidak dimangsa. Bukan dikatakan bagaimana supaya Yeskiel menghalau serigala yang memangsa dombanya.
Firman Tuhan tidak berbicara tentang serigala atau hewan buas yang akan memangsa domba itu. Firman Tuhan tidak berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang menyerang bangsa Israel, yang menaklukkan bangsa Israel. Bukan. Itu akan tetap ada. Karena memang serigala tugasnya adalah memangsa, mencari apa yang mau dia makan. Domba yang lemah akan dia terkam. Tugas seorang gembala bukan semata-mata menghalau serigala, tetapi bagaimana menciptakan kumpulan ini menjadi kumpulan yang kuat, kumpulan yang berkualitas, kumpulan yang mampu mengalahkan serangan dari luar. Jika bangsa itu satu hati, maka mereka akan kuat dalam iman, dalam persekutuan. Kenyataannya mereka itu tidak satu hati, mengambil jalan masing-masing. Bahkan ada yang percaya kepada nabi-nabi yang tidak benar. Ada yang lebih mementingkan kekayaan mereka. Aku mau menikah dengan orang ini, untuk apa aku mau memikirkan bangsa ini lagi? Aku mau mencari hidupku, untuk apa aku mau memikirkan bangsa ini lagi? Artinya memikirkan diri masing-masing itu akan merusak persekutuan, itu akan merusak bangsa Israel. Oleh karena itulah Tuhan mengutus Yeskel, sehatilah, satu pikiranlah, satu jiwalah semua bangsa. Demikian juga kita. Mungkin dalam pekerjaan, rumah tangga, persekutuan apapun di negara kita ini pun, mari kita satu hati. Artinya satu hati dalam kebenaran, melakukan apa yang benar, satu hati untuk menciptakan hal yang baik, satu hati untuk mendukung pemerintah. Itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan berbicara bahwa Yeskel akan menjadi hakim antara orang yang satu dengan orang yang lain. Artinya Yeskel memang akan mendamaikan pribadi lepas pribadi. Tidak ada orang yang bertindak atas dirinya, tetapi semua harus berdamai. Demikianlah kehadiran firman Tuhan juga kepada kita, bukan hanya tentang memberkati kita pribadi, bukan hanya memberkati seseorang, tetapi bagaimana supaya seseorang itu terberkati dan dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Atau sederhananya, bagaimana supaya dia bisa hadir dan bermanfaat untuk orang lain. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain, pada saat itu Tuhan juga menitipkan berkat itu, menginginkan tubuhnya, menginginkan kehidupannya berguna untuk orang lain. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang hidup untuk dirinya sendiri, yang bersuka cita untuk dirinya sendiri. Demikian juga bahwa firman Tuhan itu hadir tentang kita, bukan tentang orang lain. Sehingga kita tidak boleh berdoa ataupun tidak perlu untuk berdoa, Tuhan, banyak masalah di luar sana yang akan menyerang kami. Banyak badai yang akan datang. Tuhan, ada penyakit sekarang. Yang harus kita lakukan, Tuhan berkati kami agar kami sehati sepikir. Tuhan kuatkan kami agar kami tetap percaya kepadamu, agar kami tetap mengandalkanmu. Karena ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, betul-betul bertumbuh dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, percayalah, apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Oleh karena itu, mari sehati sepikir untuk hidup menurut firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk sehati sepikir. Kami kuat bersama. Kami kuat dalam penyertaan-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.